Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Dwi Salsabila dengan NPM 2475263 dari kelas AKBD 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari memperkenalkan Power BI tentang dasar-dasar visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data yang awalnya berupa angka atau tabel menjadi bentuk visual seperti grafik atau diagram. Tujuannya supaya informasi lebih mudah dipahami dan kita bisa melihat pola maupun perbandingan data dengan lebih cepat. Contohnya seperti pengeluaran uang saku. Kalau hanya ditulis dalam bentuk angka mungkin akan sulit dibaca, tetapi ketika dibuat menjadi diagram, kita bisa langsung mengetahui pengeluaran terbesar ada di bagian mana dan bagaimana kebiasaan pengeluarannya. Agar visualisasi data menjadi efektif, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus memahami siapa yang akan melihat laporan tersebut. Misalnya, apakah untuk pimpinan perusahaan, tim marketing, atau masyarakat umum. Karena setiap audiens membutuhkan informasi yang berbeda. Kedua, memiliki jenis grafik yang tepat sesuai tujuan analisis. Jangan sampai grafik yang digunakan justru membuat orang bingung. Ketiga, mengarahkan fokus audiens pada informasi yang paling penting, misalnya dengan menggunakan warna yang berbeda atau ukuran tulisan yang menonjol. Keempat, berpikir seperti seseorang desainer. Artinya laporan tidak hanya informatif, tapi juga menarik dan nyaman dilihat. Dan yang terakhir, visualisasi data harus mampu menceritakan isi data. Jadi orang yang melihat grafik bisa langsung memahami informasi tanpa harus membaca semua angka satu persatu. Yang video kedua, kita akan membahas tentang alur kerja visualisasi data. Sebelum membuat dashboard di Power BI, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah business understanding, yaitu memahami masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Kita harus tahu tujuan pembuatan laporan dan informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Tahap kedua adalah data understanding. Pada tahap ini kita mempelajari data yang tersedia, memastikan datanya lengkap, serta mengetahui apakah data tersebut sudah cukup untuk menjawab kebutuhan bisnis. Tahap ketiga adalah membuat konsep visualisasi atau rancangan dashboard. Biasanya dibuat terlebih dahulu sebagai gambaran sebelum dashboard benar-benar dibuat. Tahap keempat yaitu data preparation. Di sini data dibersihkan, dirapikan, dan ditransformasikan agar siap digunakan. Setelah semua itu siap, baru masuk ke tahap terakhir yaitu visualisasi data, yaitu membuat dashboard menggunakan grafik yang sesuai, mengatur tata letak, memilih warna, dan memastikan hasil akhirnya mudah dipahami oleh pengguna. Dan pada video ketiga, kita akan membahas tentang pengenalan Power BI dan antarmuka. Power BI adalah aplikasi bisnis intelijen yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk dashboard yang interaktif. Salah satu keunggulan Power BI adalah dapat terhubung dengan berbagai sumber data, memiliki fitur transformasi data melalui Power Query, menyediakan banyak pilihan visualisasi, serta memudahkan pengguna untuk membagikan laporan kepada orang lain. Di dalam Power BI terdapat beberapa bagian utama. Yang pertama adalah Canvas. Sudah tidak asing kan dengan kata-kata kanvas? Kanvas yaitu area kerja tempat kita membuat dashboard. Kemudian ada visualisasi panel, yaitu tempat pemilihan jenis grafik yang ingin digunakan. Selanjutnya ada data panel yang berisi tabel dan kolom data yang sudah diimpor. Lalu ada filter panel yang digunakan untuk memfilter data sesuai kebutuhan. Di sisi kiri terdapat beberapa tampilan seperti report view untuk membuat dashboard, untuk melihat isi tabel dan
untuk melihat hubungan antar tabel. Sebelum membuat visualisasi, kita juga bisa mengatur ukuran halaman dan desain background agar dashboard terlihat lebih rapi. Dan video keempat, kita akan membahas ETL dan import data. Sebelum data digunakan di Power BI, ada proses yang disebut ETL, yaitu extract, transform, dan load. Extract berarti mengambil data dari berbagai sumber, misalnya file Excel atau database. Terus transform adalah proses membersihkan dan mengubah data agar lebih rapi dan siap digunakan. Sedangkan load adalah memasukkan data yang sudah bersih ke dalam Power BI sehingga dapat dibuat menjadi visualisasi. Saat mengimpor data dari Excel, kita bisa langsung memuat data atau memilih transform data terlebih dahulu agar dapat mengecek dan membersihkan data sebelum digunakan. Semakin banyak proses transformasi yang dilakukan, biasanya waktu yang melakukan refresh data juga akan semakin lama. Dan video kelima, kita akan membahas pengenalan Power Query. Power Query merupakan fitur di Power BI yang digunakan untuk membersihkan dan mengubah data sebelum dianalisis. Di dalam Power Query terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu menu Home, digunakan untuk proses transformasi dasar. Yang kedua itu menu Transform, digunakan untuk mengubah bentuk data. Yang ketiga yaitu menu Add Columns, yang digunakan untuk menambahkan kolom baru. Dan yang selanjutnya di sebelah kiri terdapat daftar tabel yang sudah diimpor. Bagian tengah menampilkan isi data yang sedang diproses. Sedangkan di sebelah kanan terdapat query setting yang berisi nama tabel dan riwayat semua perubahan yang telah dilakukan atau disebut dengan applied steps. Nama tabel maupun nama kolom juga dapat diubah agar lebih mudah dipahami. Semua perubahan tersebut akan otomatis tercatat pada applied steps sehingga kita bisa melihat kembali setiap proses transformasi yang sudah dilakukan. Di video ke-6, kita akan mengecek kesehatan data. Sebelum data digunakan, kita perlu memastikan kualitas datanya. Apakah Power Query menyediakan fitur column quality yang menunjukkan kondisi setiap kolom? Ada 3 indikator utama, yaitu yang pertama valid, ya, data yang sudah benar dan siap digunakan. Yang kedua yaitu error, data yang tidak sesuai dengan tipe datanya, misalnya format tanggal yang berbeda. Terus yang ketiga yaitu empty, yaitu data yang masih kosong. Jika terdapat baris kosong, kita bisa menggunakan fitur remove blank rows untuk menghapusnya. Langkah ini penting karena kualitas data yang baik akan menghasilkan visualisasi yang lebih akurat. Dan video ketujuh, kita akan membahas tentang replace value. Replace value digunakan untuk mengganti isi data pada suatu kolom. Contohnya, jika terdapat tulisan United States, kita bisa menggantinya menjadi US agar lebih singkat. Yang menarik, setiap perubahan akan otomatis tersimpan pada applied step. Jika terjadi kesalahan, kita bisa kembalikan ke langkah sebelumnya atau mengedit proses tersebut tanpa harus mengulang dari awal. Hal ini membuat proses transformasi data menjadi lebih mudah dan lebih aman. Dan video ke-8 kita akan membahas dengan split column. Split column digunakan untuk memisahkan satu kolom menjadi beberapa kolom berdasarkan pemisah tertentu, misalnya tanda strip, koma, atau karakter lainnya. Contohnya pada kolom order ID yang berisi kode wilayah, tahun, dan nomor pesanan dalam satu kolom.
Dengan fitur split column, informasi tersebut dapat dipisahkan menjadi 3 kolom, yaitu wilayah, tahun, dan nomor pesanan. Cara ini memudahkan proses analisis karena setiap informasi sudah berada pada kolom yang berbeda. Dan video ke-9 kita akan membahas dengan merge column. Kebalikan dari split column. Merge column digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Misalnya setelah kolom order, region, order year, dan order number dipisahkan, ketiga kolom tersebut dapat digabungkan kembali menjadi order ID. Saat menggabungkan kolom, kita juga bisa menentukan pemisahnya, misalnya menggabungkan tanda strip agar hasilnya sama seperti data awal. Fitur ini sangat berguna ketika ingin menyusun kembali data menjadi format tertentu sesuai kebutuhan analisis. Jadi, dari seluruh materi ini dapat disimpulkan bahwa Power BI bukan hanya digunakan untuk membuat grafik, tetapi juga membantu kita mulai dari memahami kebutuhan bisnis, menyiapkan data, membersihkan data, dan menggunakan Power Query hingga menyajikan informasi dalam bentuk dashboard yang menarik dan mudah dipahami. Dapat juga membantu proses pengambilan keputusan manajemen.